Standby. Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus. Langsung dari kantor KPPN Cirebon, inilah dialog khusus Radio Republik Indonesia Cirebon. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon dan juga Anda pemirsa YouTube channel RRI Cirebon. Pagi hari ini tidak seperti biasa. Seperti biasa kami melakukan dialog di studio. Namun hari ini kami berkesempatan datang langsung ke kantor KPPN untuk melaksanakan dialog interaktif. Bagi saya ini adalah dialog yang sangat penting. Sepenting pemanfaatan uang negara. Uang negaranya ini bukan semiliar, 2 miliar, tapi triliunan. Anda tahu sejak 2015 lalu, pemerintah telah menggelontorkan kurang lebih 323,32 triliun untuk dana desa. Pemanfaatannya bagaimana? Pengawasannya bagaimana? Kalau harus diawasi, apa yang harus diawasi? Siapa yang mengawasi? Dan lain sebagainya. Banyak hal yang ingin saya cari tahu di sini karena saya berkesempatan langsung untuk berbincang dengan beberapa narasumber. Saya ingin perkenalkan semua narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Yang pertama tentu saya ingin perkenalkan tuan rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Lili Kamiliah SEMSI, Kepala KPPN Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Ibu ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menerima kami semua di sini Bu. Ya, salam sehat buat semuanya. Salam sehat. Mudah-mudahan diskusi singkat kita ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kemudian ada Pak Kapolresta Cirebon, Kombes Polisi Arif Budiman SIKMH. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di KPPN dan seluruh pendengar RRI sekalian. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Suara Pak Kapolres jangan lebih bagus dari saya Pak. Bagus sekali suaranya. Kemudian Kepala DPMD Cirebon, Dr. Andes Erus Rusmana MSI. Assalamualaikum Pak Rus. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Baik, sekali lagi mudah-mudahan diskusi kita akan bermanfaat 1 jam ini dan kemudian kita nanti akan juga memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pagi hari ini. Nah, mengenai dana desa ini, sebelum kita akan langsung ke 3 narasumber saya ingin ingatkan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa seluruh kegiatan ini telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Kami berempat di atas stage ini juga dengan jarak yang saya pikir sudah aman. Semua yang ada di ruangan ini sangat terbatas siapa yang boleh masuk dan semuanya menggunakan masker. Jadi kami pastikan pagi hari ini kami semua dalam kondisi sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian sebelum kita akan masuk ke 3 narasumber ini, saya sudah terhubung Bapak Ibu dengan salah satu kepala desa. Namanya Pak Rohmat Hidayat, ini Kuwu Kelangenan ya. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum Pak Kuwu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ini bisa mendengar suara saya jelas ya Pak Kuwu ya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, ini kebetulan di sini ada Pak Kapolres, ada Ibu Kepala KPPN, ada Kepala DPMD, mungkin bisa disapa dulu, mungkin Bapak, Ibu, silahkan. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Salam sehat Pak Kadis, Pak Kapolres, Ibu Kepala KPPN. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, mungkin ini tidak terlalu lama saya ingin ngobrol dengan Bapak. Sepanjang ada dana desa yang salah satunya mengucur ke tempat Bapak, apa yang paling Bapak rasakan berbeda dari sebelum ada dana desa, kemudian hari ini kita punya dana desa atau sejak beberapa tahun yang lalu? Apa yang paling Bapak rasakan setelah ada dana desa? Ya artinya hari ini yang harus kita maklumkan bahwa hadirnya dana desa itu bukan soal finansial semata, tapi harapannya lebih kepada kewenangan dan kedaulatan yang diberikan kepada desa. Walaupun hari ini ketika konsekuensi undang-undang desa hadir dan kemudian Pak Jokowi juga memiliki nawacita bahwa belum dari pinggiran dari desa. Nah, hari ini kita maklumkan bahwa kapasitas baik kepemimpinan, manajerial dan administratif desa masih
belum maksimal. Artinya ketika kewenangannya diberikan sudah besar, tetapi hari ini masih membutuhkan kerja kolektif semua stakeholders desa yang dalam hal ini mungkin baik pembinaan dari mulai tingkat kecamatan dan sebagainya. Nah, dari sisi penggunaan konsekuensi anggaran kita besar, ya pasti kapasitas kita untuk memberdayakan masyarakat. Mohon maaf Pak Kuwu, ini suaranya agak terseok-seok ini saya dengar di ruangan ini. Tapi sedikit saja, bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap dana desa, apakah ini juga membantu Pak Kuwu bisa lebih tetap ada di on the track mempergunakan dana desa ini dengan baik, Pak Kuwu? Ya, mohon maaf karena ini saya dihubungi via WA, jadi mungkin sinyal WA agak agak kurang stabil. Ya, artinya bahwa hari ini sistem dana desa itu sudah terintegrasi, baik yang secara sistem elektronik aplikasi maupun sistem pembinaan langsung. Untuk pembinaan langsung, kita Pak Bupati sudah memberikan delegasi kewenangan kepada Pak Camat dan Kecamatan untuk memberikan pembinaan kepada kita. Tetapi secara sistemik, dana desa itu begitu dikeluarkan, itu pelaporannya sudah terintegrasi nasional. Jadi dana desa diserap itu sudah dilaporkan ke ONSPAM. ONSPAM itu terhubung dengan Kementerian Keuangan, dengan KPK, sehingga serapan dana desa yang sudah terserap dan realisasinya seperti apa, itu semua instansi mitra desa itu sudah semuanya bisa memantau. Baik Pak Kuwu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan dana desa ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Salam sehat Pak Kuwu, terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya pikir suara dari Pak Kuwu ini juga dirasakan oleh kuwu-kuwu yang lain ya. Yang begitu ada dana desa tentu ada perubahan yang sangat berarti, berbeda dengan sebelum mereka punya dana desa, kan gitu. Nah, di sesi pertama ini saya ingin berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber. Saya yakin dari sudut pandang mereka bertiga ini beda-beda pasti ya, karena yang dikelolanya sama dana desa, tapi sudut pandangnya pasti berbeda. Saya berikan dulu kesempatan Bu Lili, silakan Bu Lili. Baik, terima kasih Pak Subhan atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Kombes Pol Arief Budiman, Kapolresta Cirebon. Yang saya hormati Pak Erus Rusmana, ini Kepala Dinas DPMD Kabupaten Cirebon, serta hadirin di sini yang berbahagia di KPPN Cirebon, serta semua pendengar dan juga yang lewat YouTube ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades ya dari Kelangenan bahwa terkait dengan pelaksanaan dana desa ini kita tahu bahwa Pak Presiden kita Pak Jokowi punya program Nawacita, dan ini adalah program Nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, untuk membangun Indonesia dari pinggiran maka digulirkanlah salah satunya di tahun 2015 yaitu dengan adanya alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa ini dari awal peruntukannya adalah ada dua hal. Yang pertama adalah untuk infrastruktur desa, dan yang kedua adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa, sehingga diharapkan nanti masyarakat desa itu bisa mandiri. Maka dalam perjalanan waktu juga kita ada mengenal ada desa reguler dan ada desa mandiri, begitu ya. Nah, ini untuk di masa pandemi COVID-19 tentunya juga kita selalu melakukan suatu relaksasi, banyak perubahan-perubahan peraturan, regulasi yang intinya adalah bagaimana agar APBN itu hadir untuk masyarakat. Jadi APBN ada untuk rakyat gitu ya. Jadi ini prosesnya juga mengalami perubahan. Dana desa yang tadinya untuk peruntukan dua hal tadi mengalami banyak perubahan. Demikian juga dalam proses mekanisme penyalurannya. Yang awalnya hanya 2 kali tahap penyaluran 40%, 60%, berikutnya berubah menjadi 20%, 40%, 40%, dan berikutnya lagi kita awalkan 40%-nya di awal, 40%, 40%, 20%. Nah, ini harusnya kalau sudah kesiapan dari para aparat desa pada saat menetapkan alokasi dana desa ini, setelah ditetapkan oleh Pak Bupati, maka segera untuk menetapkan APBDes-nya. Nah, dari situ sudah bisa mengajukan kepada kami untuk proses penyalurannya. Sebelumnya saya mungkin izinkan dulu, Bapak Ibu mungkin belum tahu nih KPPN itu apa ya. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, salah satunya adalah Cirebon. Cirebon adalah merupakan kantor instansi vertikal di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Ya, di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, eselon satunya kita di bawah Kementerian Keuangan. Dan fungsi dengan adanya penyaluran dana desa ini, KPPN sebagai kepanjangan tangan dari
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pengguna anggaran, ya kita di bawah Kementerian Keuangan, kita KPPN sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran penyaluran dak fisik dan dana desa, gitu ya. Nah, dalam rangka melakukan ini, maka kita juga harus berkoordinasi dengan DPMD, dengan para kades, dan juga dengan tentunya dengan kepolisian dalam rangka untuk dari ranah hukum untuk bisa mengawal agar dana desa ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, gitu ya. Nah, terkait dengan pelaksanaan tadi, maka di masa pandemi ini, Pak, jadi di masa pandemi ini dana desa peruntukannya ditambahkan, gitu ya, ditambahkan. Khususnya untuk di tahun 2020 kita sama-sama tahu bahwa pemerintah kita ataupun negara kita, negeri ini kita terkena pandemi COVID-19. Maka dari situ kita perlu untuk bisa memberikan suatu layanan kepada masyarakat. Karena dampaknya dari pandemi COVID ini bukan hanya dari sisi kesehatan saja, tetapi juga berdampak dari sisi sosial dan ekonomi. Nah, dampak dari sisi sosial ini maka salah satunya kita memberikan bantuan sosial. Berbagai jenis bantuan sosial sudah digulirkan oleh pemerintah. Dan salah satu menjadi bantuan sosial itu kita masukkan bagian dari dana desa tadi. Jadi di tahun 2020 kita sudah melakukan BLT desa namanya, bantuan langsung tunai desa. Gitu ya, seperti itu yang bersumber dari dana desa. Nah, begitu. Jadi nanti itu bisa disalurkan melalui proses mekanisme yang sudah diatur tentunya. Jadi mulai tadi ya, para kades tadi mengatakan kita mengajukan ke OMSPAN. OMSPAN adalah online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara di Kementerian Keuangan. Disitulah persyaratan-persyaratan dimasukkan untuk diproses dan terintegrasi dengan sistem kami, gitu ya. Nanti kami diverifikasi dan masuklah di dalam sistem perbendaharaan anggaran negara SPAN, diproses menjadi SP2D. Ya, siap untuk disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Nah, dari situlah diharapkan begitu masuk ke rekening kas desa, langsung segera para kepala desa itu untuk mengimplementasikan, menyalurkan BLT desa itu kepada para penerima manfaat, keluarga penerima manfaat, begitu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan proses yang nanti sudah berjalan dengan baik ini bisa dijalankan terus oleh para kepala desa dengan penuh amanah tentunya, gitu ya. Jadi penyaluran tadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mekanisme yang ada. Harusnya ini Januari sudah masuk tahap 1, Maret sudah bisa masuk tahap 2, bahkan Juni sudah tahap 3 itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang terus-menerus ini bisa dipahami oleh seluruh para kepala desa untuk bisa mengimplementasikan hak-hak masyarakat itu bisa terakomodir dengan baik. Karena APBN hadir untuk rakyat. Betul. Begitu, jangan sampai rakyat berpikir uangnya nggak ada, padahal uang udah disiapin ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Ini masyarakat yang ingin bergabung, tadi nomor telepon mungkin sudah kita beritahu lebih dulu ya. Anda bisa menghubungi kami, silahkan. Nanti pada saatnya kita akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Selanjutnya, ini pemaparan sudah jelas. Saya pikir kalau para kepala desa sudah paham betul ya Bu ya, apa yang disampaikan Ibu ya. Tinggal nanti implementasi di lapangannya harus cepet dong. Ini harusnya udah bisa, ketiga udah bisa ya. Ini sudah masuk bulan Agustus bahkan ya. Harusnya sudah. Oke, harusnya sudah. Saya ke Pak Kapolres. Silahkan Pak Kapolres. Ada yang ingin disampaikan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ibu Ketua KPPN, Pak Yus, Ketua Kepala Dinas DPMD, Pak Subhan, Bapak Ibu hadirin yang ada di KPPN maupun pendengar RRI sekalian. Tadi saya sudah mendengar sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Lili, Ketua KPPN. Saya ingin menambahkan beberapa poin sehingga kemudian lebih mengkomprehensifkan pemahaman kita seperti apa dan bagaimana sebenarnya dana desa itu sendiri. Jadi program Bapak Presiden bagaimana kemudian membangun daerah dari pinggiran, itulah kata kuncinya. Hari ini kita ada di Kabupaten Cirebon yang seluruh daerahnya bisa ditempuh dengan jalur transportasi darat. Tapi Indonesia tidak hanya Cirebon. Indonesia ada juga Kalimantan Timur, ada juga Sumatera, Sulawesi, dan seterusnya. Yang kemudian desa-desa di daerah sana itu akses transportasinya tidak hanya jalur darat, namun juga jalur laut, bahkan jalur sungai yang berliku-liku. Sehingga kemudian bagaimana konsep mengembangkan pembangunan dari daerah pinggiran, itulah sejatinya filosofi daripada dana desa itu sendiri. Kemudian terkait dengan sumber anggaran, dana desa ini sendiri
terbagi dari beberapa kelompok sumber pendapatan, tidak hanya APBN, namun juga bantuan keuangan provinsi, kemudian juga kabupaten kota, ditambah lagi dengan PADES, pendapatan asli desa yang memang dimiliki oleh masing-masing desa. Tadi sebagaimana diskusi, mungkin ada kelompok desa maju dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian dana-dana itulah yang kemudian dikelola oleh kepala desa, berikut dirumuskan melalui mekanisme bottom up. Ini yang paling penting. Karena tanpa mekanisme bottom up sejatinya proses dimungkinkan terjadinya penyimpangan itu akan terjadi. Kalau kemudian kita merujuk pada PP 2014, postur penganggaran APBDes itu sendiri adalah 70-30. Apa itu 70-30? 70% APBDes adalah digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang 30%-nya digunakan untuk insentif dan operasional. Nah, dari mekanisme penyusunan APBDes itu sendiri juga sudah harus masuk ke situ. Saya ini cerita normanya dulu sebelum nanti masuk ke era pandemi ini, Pak, supaya kemudian memberikan pahaman. Nah, sehingga kemudian postur ini menjadi penting untuk menghindari potensi-potensi yang tidak diinginkan. Saya ingin katakan hari ini bahwasanya anggaran yang diterima itu harus dianggap sebagai uang mereka sendiri. Mereka yang saya maksud adalah bukan pribadi kepala desa, namun adalah uang masyarakat desa itu. Sehingga uang itu akan digunakan untuk apa, dibelanjakan untuk apa, silakan sesuai dengan kebutuhan. Namun memenuhi norma-norma yang ditetapkan. Saya ilustrasikan contoh kecil. Kalau kita menganggap itu adalah uang kita sendiri, kita ingin membeli baju yang sama. Yang satu harganya 20.000, yang satu harganya 15.000. Kalau kemudian kita merasa itu adalah uang kita untuk masyarakat kita, hakul yakin kita akan memilih harga yang 15.000. Kita bisa saving 5.000. Nah, itulah yang kemudian konsep-konsep yang harus dipahamkan. Sehingga dari situ juga nanti akan tergambar sebenarnya bagaimana sikap batin dari pengelola keuangan ini dalam membelanjakan. Karena kuncinya nanti akan ke situ. Sehingga kemudian proses mulai dari perencanaan, pengalokasian dan seterusnya sampai dengan pertanggungjawaban itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ada 6 siklus dalam pengelolaan dana desa ini sendiri, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Di masing-masing siklus ini sendirilah yang kemudian sebenarnya sejatinya beberapa hal terjadi potensi apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Hari ini saya ingin pastikan kepada seluruh pendengar RRI maupun juga kepala desa Pak Kuwu yang ada, hari ini penyidik kami, penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Cirebon memastikan bahwasanya tidak akan serta-merta menindaklanjuti laporan yang tidak didukung dengan validitas data. Kita menyadari itu, Pak. Dan kemudian juga kita memahami kondisi-kondisi di lapangan. Artinya tidak semua perbuatan itu dikualifikasi sebagai delik tindak pidana. Ada domain-domain yang kemudian bahasa hukumnya kita kategorikan sebagai maladministrasi. Saya kasih ilustrasi contoh. Kalau kemudian terkait dengan pembiayaan maupun pembelanjaan dan sebagainya, apabila kemudian memang volume tidak dipenuhi sebagaimana yang ditetapkan, ataupun juga spek dikurangi sebagaimana yang ditetapkan, sejatinya itu sudah menggambarkan sikap batin dari sang pelaksana. Namun apabila mungkin kwitansinya ketelisut hilang, ataupun juga mungkin ada hal-hal lain yang memang itu adalah situasi kondisi di lapangan, kita memahami itu. Sehingga kemudian mana domain maladministrasi dan mana memang domain mens rea itu adalah niat jahat, kita pahamkan betul sehingga tidak menjadi sebuah keraguan bagi Pak Kuwu yang ada di lapangan untuk membelanjakan. Hari ini kita memang kemudian di masa pandemi, sehingga kemudian beberapa realokasi, refocusing itu dilakukan. Namun tadi Ibu KPPM sudah menjelaskan kita sudah punya OMSPAM ternyata di tingkat desa ini sendiri. Ini adalah hal yang positif.
Artinya bagaimana kemudian pengawasan tidak hanya dilakukan oleh sumber daya manusia, namun juga pengawasan by system. Ya. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung sekaligus juga mendorong seluruh kuwu yang ada di Kabupaten Cirebon ini untuk taat azas, taat aturan, melaksanakan sistem sebagaimana yang telah dibentuk. Itu saja mungkin Pak Subhan, terima kasih. Intinya ketika para kuwu ini semangatnya sama, semangatnya membangun desa, memperbaiki semuanya, maka sebenarnya tidak boleh lagi ada penyelewengan, dan mungkin tidak ada penyelewengan, kan gitu ya. Dan penindakan itu adalah bagian akhir dari setelah kita edukasi, betul ya Pak ya, setelah dicek berkali-kali dan lain sebagainya. Penindakan itu adalah bagian akhir. Terima kasih Pak Kapolresta. Berikutnya Pak Kepala DPMD, Pak Arus Rusmana. Silahkan Pak Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih dalam suasana kemerdekaan ini. Kita pekikan merdeka. Yang saya hormati Pak Kapolresta Cirebon, Bapak Kombes Pol Arief Budiman, SIK MH, Ibu Kepala KPPN, Ibu Lili, dan Mas Subhan ya. Tadi sudah sebagian disampaikan oleh Bu Lili dan Pak Kapolresta bahwa dana desa ini memang berawal dari ditetapkannya Undang-Undang Desa nomor 16 tahun 2014 yang merubah paradigma desa menjadi subjek, jadi bukan hanya objek daripada pembangunan, sehingga pemerintah pusat itu begitu besar perhatiannya mengalokasikan dana desa untuk seluruh desa di wilayah Indonesia begitu. Kemudian berkaitan dengan pengelolaannya, ini tidak kurang dari 3 kementerian. Pertama Kemendes, kemudian Kemendagri, kemudian juga Kemenkyu begitu ya. Yang selalu intensif memberikan arah pedoman terhadap suksesnya penyelenggaraan alokasi dana desa. Kemudian di dalam Undang-Undang Desa itu sendiri ada peran yang cukup penting dari aspek perencanaan, yaitu peran serta masyarakat dari dalam fase perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban, yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jadi tadi disampaikan bahwa pengawasan itu bukan hanya oleh instansi begitu, tapi juga oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian alhamdulillah dari dana desa yang digulirkan tahun 2015 itu, menurut data bukan hanya di Kabupaten Cirebon, sudah banyak terbangun jalan desa, kemudian irigasi, polindes, posyandu, kemudian tambatan perahu, kemudian sarana-sarana lain begitu. Namun di masa pandemi di 2020-2021 ini memang karena ini APBN, pemerintah pusat mengatur untuk penanganan pandemi melalui tadi BLT Desa dan padat karya tunai, padat karya tunai. Dan ini diikuti oleh seluruh desa termasuk di Kabupaten Cirebon. Kemudian di dalam pelaksanaannya yang harus juga jangan sampai kita lupakan, ada peran pendamping profesional desa. PPD. Ini ditunjuk oleh Kemendes, para tenaga profesional ini mempunyai peran yang cukup penting dan cukup strategis begitu, mengawal, mendampingi desa dari aspek perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dan peran mereka ini cukup sangat membantu begitu. Pemerintah desa dan juga BPD di dalam pelaksanaannya. Kemudian alhamdulillah untuk 2021 ini, walaupun di bulan kemarin posisi Kabupaten Cirebon ini di urutan juru kunci
dalam penyaluran dana desa per hari ini sudah ada di posisi 15 ya. 15. Oh. Dari 19 kabupaten kota pencairan dana desa. Ini tentunya berkat peran semua pihak ya, dari pemerintah desa. Kemarin ada beberapa desa yang memang terjadi sedikit permasalahan berkaitan dengan ada BPD yang belum dilantik, kemudian ada juga beberapa hambatan. Namun kita mempunyai motivasi sekarang, para kubu didampingi oleh para pendamping, kemudian didampingi oleh Pak Camat dan unsur Muspika, yaitu Pak Kapolsek dan Ramil yang ada di kecamatan untuk terus mengawal dana desa ini. Baik. Kemudian kami mengapresiasi peran KPPN yang Bu Lili juga baru di sini, tapi sangat terasa begitu, banyak sekali terobosan, akan membentuk coaching klinik juga begitu, sebagai forum komunikasi, diskusi berkaitan dengan dana desa. Dan ini suatu hal yang luar biasa begitu. Termasuk acara Talkshow RRI ini begitu. Ini tentunya menambah semangat kami pemerintah kabupaten didukung oleh pemerintah desa dalam rangka mengawal dana desa khususnya di Kabupaten Cirebon. Baik. Demikian Pak Sukan. Baik, terima kasih Pak Rus, dan kita sudah hampir 30 menit ini menghabiskan waktu di sesi pertama. Saya ingin berikan kesempatan kepada pendengar ya yang ingin bergabung. Kami tunggu di nomor telepon yang sudah kami beritahukan sebelumnya. Kami nantikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ini adalah kesempatan emas sebenarnya ya. Masyarakat yang selama ini mungkin ada sebagian yang sudah menerima langsung, merasakan langsung manfaatnya, apakah itu lewat BLT atau infrastruktur tadi ya. Infrastruktur ini naiknya pesat sekali sejak 2015 sampai 2020 ini. Kalau kita hitung panjang jalan, panjang jembatan dan lain sebagainya, itu yang dari dana desa itu luar biasa banyak sekali. Saya ingin ke pendengar, silahkan yang ingin bergabung, kita tunggu. Sudah ada? Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak, di mana, silahkan? Saya dengan Yayan, halo. Pak Yanto ya? Iya, halo. Ya. Oke, silahkan Pak Yanto, ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Mas. Yang saya tanyakan ini, mencoba ini, selama ini pemerintah mendorong daerah laksanakan pembangunan desa. Intinya, pemerintah mendorong agar daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang saya tanyakan, pertama, bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. Yang kedua, apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga atau swasta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut itu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Yanto. Kami tunggu pendengar lain yang juga ingin bergabung, silahkan. Saya akan tunggu, ambil kita bahas satu persatu. Mungkin kita bahas singkat-singkat ya, karena waktunya sangat terbatas. Silakan, mungkin bisa ditanggapi, Ibu Lili dulu mungkin. Iya, boleh. Nanti mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Kadis ya. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui Pak Yanto, jadi dana desa itu memang dialokasikan untuk dua hal tadi ya, pembangunan infrastruktur desa dan juga pemberdayaan masyarakat. Pada saat dilakukan penetapan APBDes, karena itu nanti masuk ke APBDes. Nah tentunya harus berdasarkan musyawarah tadi yang sampaikan Pak Kadis tadi ya, ada musyawarah desa, ada badan musyawarah desa. Nah nanti alokasi infrastruktur itu apa yang menjadi skala prioritas di desa yang bersangkutan. Nah itu dulu harus ditetapkan. Apa nih, berdasarkan musyawarah desa tadi,
infrastruktur apa yang menjadi prioritas di desa tersebut. Karena tiap desa pasti beda-beda. Pasti berbeda. Bahkan kita juga diharapkan desa itu bisa mandiri, bisa membuat suatu kalau ada kelebihan ya, artinya dari sisi infrastruktur sudah terpenuhi, nanti selanjutnya bisa juga dari BUMDesnya bisa berjalan dengan baik, bahkan mungkin bisa ditempatkan tempat-tempat pariwisata yang indah, yang baik gitu ya, yang nantinya menambah PAD desanya. Oh, itu boleh ya Bu ya? Jadi Bisa kedepannya ya dari situ ya? Oh, seperti itu, oke. banyak desa-desa yang sudah maju seperti itu gitu ya. Jadi dari sisi infrastruktur tadi nanti dimusyawarahkan dengan desanya, disesuaikan dengan prioritas yang menjadi kondisi di desa tersebut. Nah, bagaimana hubungan nanti dengan tadi ya antara pemerintah, pihak ketiga dan sebagainya. Memang di sini diharapkan, tadi juga sudah disampaikan Pak Kadis, bahwa dalam melaksanakan dana desa ini diharapkan nanti pelaksananya bisa padat karya tunai. Artinya memberdayakan masyarakat itu yang tidak berpenghasilan tetap tadi bisa ikut andil untuk mendapatkan penghasilan juga dari kegiatan-kegiatan di desa tersebut. Nah itu. Jadi seperti itu Pak. Seperti itu. Nanti Pak Rus akan menambahkan ya Pak Rus ya. Ini mungkin pendengar yang ingin bergabung, saya buka dulu, boleh? Halo, Assalamualaikum. Ada yang sudah bergabung? Belum ya? Oke, Pak Rus, silakan Pak Rus. Kita ketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada proses perencanaan ya. Kemudian perencanaan itu ada dari tingkat desa, kemudian kecamatan, kabupaten sampai ke rencana nasional. Nah di tingkat desa itu ada yang dinamakan skala prioritas. Nah skala prioritas itu juga ada yang didanai oleh kabupaten dan seterusnya. Nah yang tidak didanai ini melalui musyawarah itu bisa menjadi skala prioritas penggunaan dana desa dalam situasi normal ya. Karena sekali lagi 2 tahun ini memang lebih diarahkan dalam rangka penanganan pandemi. Kemudian peran serta pihak ketiga sesuai dengan dana desa itu adalah hak otonomi desa di dalam mengatur dan mengelolanya. Jadi bisa saja pihak ketiga itu bekerja sama dengan pemerintah desa di dalam pelaksanaan pembangunannya, dan itu semuanya kewenangan pemerintah desa beserta BPD di dalam pengelolaannya. Oke, seperti itu ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tadi penelpon. Silakan yang ingin bergabung sebelum kita break ya. Kita akan segera break dulu. Ada yang ingin bergabung mungkin di nomor telepon yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kami nantikan bagi Anda yang ingin bergabung kembali. Bapak Ibu, kita break sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dengan 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Anda masih bersama kami di Lintas Cirebon Pagi, edisi pagi hari ini. Kami masih langsung menyiarkan ini dari kantor KPPN Cirebon. Saya masih bersama 3 narasumber di sini. Biasanya saya sebutkan tamu, Pak. Tapi karena hari ini saya yang bertamu. Kali hari ini kami yang bertamu. Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan berikut ini. Saya sudah terhubung nih di jaringan telepon. Ada salah satu pendamping desa. Nah, mungkin Pak Yus udah kenal nggak nih kira-kira suaranya nih? Kita akan langsung sapa Pak Haris Susanto, pendamping desa di Kecamatan Kapetakan ya. Pak Haris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari suaranya sehat pasti ini ya, sehat ya Pak Haris ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, sentosa. Siap. Mudah-mudahan selalu sehat karena tugas Anda berat sekali ini, mendampingi dana desanya nggak sedikit ini soalnya. Sebenarnya bagi seorang pendamping desa, apa yang sehari-hari Anda lakukan untuk mendampingi dana desa ini bersama para perangkat desa dan Pak Kepala Desa? Silakan Pak Haris. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dan juga salam buat Pak Erik Rusmana, Pak Kadis DPMD yang sudah memberikan kesempatan dan juga tentunya RRI. Ya. Insya Allah saya di sini sedikit menjelaskan tentang pendamping desa ya. Kaitannya dengan tugas fungsi, tugas pokok dan fungsi, yang dimana pada prinsipnya untuk pendamping desa itu secara kerja tetap berpedoman pada regulasi, Pak. Ya. Regulasi tentang Permendes nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pendampingan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oke. Yang dimana secara fungsinya adalah memediasi, mengadvokasi, mengedukasi pemerintahan desa dan masyarakat desa melalui program-program pemerintahan desa. Berarti benar-benar mendampingi ya Pak Haris ya? Apapun yang ditanyakan oleh kepala desa, Pak Haris harus bisa jawab gitu ya. Kemudian mungkin sampai ke laporan-laporan keuangan juga tetap didampingi ya Pak Haris ya? Ya, untuk kaitannya dengan kesesuaian formatnya, kesesuaian pelaporannya, yang dimana kami nanti tolak ukurnya itu menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman keuangan desa nanti ada di situ. Kaitan-kaitan formatannya nanti. Pak Haris, saya ingin tanya, sepanjang mendampingi desa-desa yang Pak Haris dampingi begitu ya, rata-rata apa masalahnya yang terjadi di lapangan, Pak Haris? Kendalanya? Ya. Jadi secara umum rata-rata kendalanya adalah satu, masih kurang pemahaman pemerintahan desa terkait dengan aturan regulasi yang mengatur berbagai program penggunaan dana desa. Yang dimana memang setiap tahunnya itu prioritasnya itu selalu berubah secara regulasi, Pak. Ada penambahan, ada pelengkapan. Seperti sekarang kan untuk pedoman prioritas dana desa itu nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun 2021 itu menitik beratkan Sustainable Development Goal atau pencapaian pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan peraturan pemerintah PP nomor 59 tahun 2017 tentang SDGs Sustainable Development Goal. Itu jadi harus berkelanjutan. Mulai dari istilahnya sekarang fokusnya itu refocusingnya sekarang lagi di program bantuan langsung tunai, BLT dana desa. Pak Haris, terakhir saja, ini saya pengen tanya ini, kalau sejauh ini mendampingi para kepala desa di desa-desa begitu ya, ada nggak sih, selalu ada nggak sih indikasi penyelewengan dana desa yang Bapak tahu, kira-kira gitu, ada nggak? Indikasi. Jadi nggak apa-apa, ini langsung didengerin Pak Kapolres juga. Iya, pertanyaannya ini sangat penuh. Selalu ada nggak? Nggak usah disebutin. Selalu ada nggak? Potensi itu ada nggak? Memang sebetulnya secara tugas dan fungsi, ya. Jadi kami tidak bisa sampai kepada titik mengeksekusi itu penyelewengan tidak, karena ada nanti
dinas terkait yaitu inspektorat nanti pemeriksaannya. Ya. Jadi kami lebih kepada tahap pendampingan untuk menyiapkan pelaporan. Mengingatkan, itu kuncinya berarti ya, mengingatkan. Oke. Menyiapkan bahwa nanti pelaporannya harus sesuai dengan aturan, memastikan bahwa bangunannya dibangun. Nanti yang memeriksa itu nanti dari dinas terkait yaitu inspektorat. Itu yang nanti yang menentukan. Oke. Ada indikasi atau tidak. Jadi Baik. mungkin disitulah beberapa batasan dan fungsi kami. Siap. Pak Haris, terima kasih Pak Haris ya. Sukses selalu Pak Haris, sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, sami-sami. Minta doanya selalu. Insyaallah. Mudah-mudahan Cirebon nanti lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin. Amin. Cirebon Katon lah dengan program dana desa dan program-program lainnya. Terima kasih Kang. Amin, amin. Terima kasih Pak Haris. Oke. Sebelum saya ke penelpon lain, kita harus kejar-kejaran waktu. Sudah 43 menit sekarang. Kenapa saya menggelitik menanyakan itu Pak Kapolres, Pak Yus, Ibu Lili? Karena dananya nggak sedikit Pak, ya, dananya nggak sedikit, dan kalau kita lihat di media, nggak di Cirebon sih ya, nggak di Cirebon, ada saja potensi itu. Nah di Cirebon mungkin tugas yang dilakukan oleh Pak Haris dan kawan-kawan ini sudah sangat keras begitu ya, untuk bisa terus mendampingi. Salah satunya banyak mengingatkan untuk tidak terjadi sesuatu. Namun bila terjadi nih, saya mungkin ke Pak Kapolres, bila terjadi ada indikasi seperti itu, tadi disampaikan penindakan itu bagian akhir sebenarnya, diingatkan dulu dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya sesuai SOP-nya itu apa yang akan dilakukan sebenarnya kalau ada indikasi begitu? Baik, terima kasih. Ini memang kemudian menarik, ya. Tapi kalau kemudian kita akan lebih arif lagi dan bijaksana lagi kalau kemudian kita melihat dulu dari awal dari rangkaian proses ini. Ya. Karena kemudian seluruh potensi itu ada di masing-masing tahapan, yang kemudian dari masing-masing tahapan itu mengindikasikan sejatinya apakah memang perbuatan itu dilandasi niat jahat atau hanya sekedar maladministrasi. Saya ingin tarik dari awal, semenjak seorang kepala desa atau kuwo dilantik dan disumpah jabatannya untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa, maka sejatinya dia harus mengimplementasikan visi dan misi sebagaimana yang dia sampaikan pada saat proses pemilihan. Ya. Oke. Sehingga kemudian dari proses itu dituangkanlah dalam bentuk yang namanya RPJMDes. Kemudian dari situ di breakdown lagi menjadi RKPDes. Dari RKPDes barulah kemudian disusun menjadi sebuah anggaran yang namanya APBDes. Nah, rangkaian-rangkaian daripada proses penyusunan itu sejatinya harus bottom up. Apa itu bottom up? Ya. Dilakukan tidak hanya oleh seorang kuwu sendiri, namun juga melibatkan BPD maupun juga tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga kalau apabila kemudian tahapan itu dilaksanakan dengan baik, maka sejatinya pengawasan itu sudah masuk di dalam. Saya kasih ilustrasi contoh, saya hari ini dilantik menjadi kepala desa. Saya punya program, saya akan bangun irigasi, saya akan bikinkan jembatan itu, dan kita diskusikan proses itu dengan mereka. Dan sejatinya dengan kemudian kita sudah membuka ruang diskusi dalam rangka penyusunan bottom up itu tadi, maka kemudian sejatinya pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan itu sudah menjadi pengawas. Nah, inilah sebenarnya sistem yang kemudian harus dipatuhi. Sehingga kalau kemudian sudah terbuka kepada masyarakat yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas pun juga mengetahui arahnya, dan kemudian secara tidak langsung sudah ada mekanisme pengawasan, maka potensi-potensi penyimpangan itu akan sudah mulai tereliminir. Nah, bagaimana kemudian dengan memang yang diniatkan, mohon maaf dalam tanda kutip, istilah kita membuat tipologi itu dua, Pak. Ada mens rea, ada actus reus. Apa itu mens rea? Perbuatan itu memang diniati dengan niat jahat untuk kemudian mengambil, memanfaatkan dalam rangka keuntungan pribadi. Kalaupun kemudian kita melihat beberapa unsur dalam ranah undang-undang tipikor, yang pertama tidak hanya melawan hukum, namun juga merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, itu semuanya akan tergambar dalam sebuah sikap batin yang namanya mens rea. Ada domain yang lain yang dikatakan adalah actus reus. Apa itu actus reus? Dia bersalah, hanya melanggar norma, mungkin melanggar permen, mungkin melanggar PP, ataupun mungkin juga melanggar perbub, tapi sejatinya tidak dilandasi dengan niat jahat.
Namun hanya karena kealpaan, kekurang pengetahuan, kekurang tertiban dalam pengadministrasian sebagaimana sistem standar akuntansi publik. Nah, hal-hal itu yang kemudian menjadi domain hanya actus reus. Nah, sehingga kemudian apabila memang dia hanya actus reus dan kemudian tidak berimplikasi pada kerugian keuangan negara, agar mekanisme APIP namanya Pak, inspektorat kalau di pemerintah daerah kita yang kemudian akan menindaklanjuti itu. Pun demikian juga apabila memang terjadi pemborosan lah atau pengeluaran yang tidak semestinya lah, yang kemudian tidak didasarkan karena niat jahat, tapi tadi karena alpaan, sistem pengadministrasian yang lemah, ada mekanisme APIP itu sebenarnya. Sehingga kemudian dua domain itu saya rasa cukup jelas untuk menjadikan pagar bagi penyelenggara sekaligus juga pengelolaan keuangan desa. Sehingga dengan pemagaran itu saya ingin katakan kepada seluruh kepala desa Pak Kuwu yang ada, tidak perlu lagu, tidak perlu apa istilahnya gamang lah ya, yakinkan itu saja, semua niatkan baik untuk kemaslahatan, kepemberdayaan masyarakat dan pembangunan, dan insya Allah itu akan memberikan manfaat buat masyarakat kita. Kalau Pak Kuwu ini takut, jadi nggak jadi-jadi kan? Betul. Nggak jadi-jadi ini. Oke, ada penelpon dulu Pak, boleh ya kita sapa dulu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Subhan. Iya, dengan Ibu Indra ini Indra ya. di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Silakan Bu Indra, ini dengan 3 narasumber. Silakan. Iya, tadi ini di kantor KPPN ya, Bung Subhan ya. Betul. Iya, ini kantornya bersebelahan dengan tempat saya mengajar dulu sebelum 10 tahun pensiun. Oke. Silakan Ibu. Iya. Nah, tadi uang yang didapat ini, Bung Subhan, begitu besarnya. Besar, iya. Nah, kalau Pak Kapolresta tadi mengatakan kalau saya dilantik jadi kepala desa, lalu bla 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 bla, itu kalau yang dilantiknya selevel Bapak Kapolres. Ya, sementara kita tahu bagaimana keadaan kuku yang terpilih di desa ini. Maaf, visi dan misi mereka tidak menjangkau apa yang sudah dipaparkan begitu. Malah bingung, ini uang segede gini ini mau diapakan? Ya, langsung Bu Indra langsung. Ini saya udah di-cut ini. Ya, pertama yang digerakkan itu kan mestinya justru membangun perekonomian desa kan? Siap. Nah, iya, oke lah, untuk pertama mereka lari ke fisik. Fisik nggak apa, asal untuk ekonomi juga pada akhirnya. Tapi tidak semua kepala desa punya smart entrepreneurship itu. Nah, akhirnya jatuhnya ke perbuatan konsumtif itu. Minimal uangnya diendapkan, diambil bunganya dan sebagainya. Dan tadi secara kejiwaan oleh Pak Kapolres sudah diterangkan bla 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 bagaimana itu terjadi. Nah, benarkah itu sudah dijalankan? Nah, itu kita tanyakan ya Bu Indra ya. Terima kasih Bu Indra. Itu iya. Mereka juga tidak berusaha. Ya, begitu Bu Cuman ya. Terima kasih Bu Indra. Waktunya sedikit. Ya. Kita sudah tangkap nih kayaknya nih apa yang ingin disampaikan oleh Bu Indra. Boleh, siapa dulu nih kira-kira nih yang mau menanggapi? Bu Lili dulu, boleh. Baik, terima kasih Bu Indra. Salam sehat ya. Semangatnya itu ya Bu ya. Semangatnya luar biasa. Itu memang standar kita di dalam melakukan sebuah kegiatan ataupun kita sebagai seorang yang dipercaya melaksanakan amanah. Apa yang tadi disampaikan Pak Kapolres Cirebon itu seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa kades yang tadi ya visi misinya tuh arahnya akhirnya berbelok kepada pada saat dia mencanangkan program-programnya. Nah, ini tentunya adalah bagian dari kita semuanya, khususnya untuk teman-teman di pemerintah daerah. Nanti ini mungkin teman-teman dari Pak Kadis nih, DPMD, sebagai pengawas dan juga termasuk APIP-nya, pengendali internal di sana, bisa bekerja dengan baik, berkolaborasi, sehingga
oknum ya, kita katakan oknum, para kades yang memang sudah mulai berbelok itu bisa kita dampingi, kita melakukan pembinaan untuk bisa mengeluruskan kembali apa-apa yang memang seharusnya mereka lakukan. Oke, ini saya potong sedikit Bu. Ini kalau misalnya ada kepala-kepala desa yang seperti ini menyalahi aturan, mungkin kategorinya sebenarnya dana desa ini dihentikan atau bagaimana untuk desa tersebut? Kalau dihentikan, karena peruntukan dana desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat, tentunya jangan sampai hak-hak masyarakat itu akan terganggu dengan yang dirugikan nantinya tadi. Makanya saya pernah ada kejadian ini, saya tidak sebutkan di kabupaten mana, tapi yang pasti bukan di kabupaten Cirebon gitu ya. Jadi sudah terlihat bahwa itu terjadi indikasi seperti itu kadesnya gitu ya. Dan itu saya minta kepada aparat di situ mungkin bisa dengan cara APIP di situ untuk mem-PLT-kan dengan kades yang lain. Sehingga perjalanan APBD ataupun dana desa ini tetap berjalan dengan baik dengan adanya pimpinan yang memang PLT tadi. Karena apa? Karena apalagi di masa pandemi ini, BLT ini harus kita kawal. BLT dana desa, bansos ini harus kita kawal. Bahkan pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan sudah memberikan suatu relaksasi regulasi-regulasi untuk bisa memberikan percepatan penyaluran dana desa dan juga dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat tadi. Bahkan dana itu bisa kita salurkan untuk BLT desanya itu 3 sekaligus Pak, karena adanya PPKM tadi. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita dampingi, maka kita mohon kepada pemerintah daerah, khususnya DPMD, bisa mengawal bersama-sama agar ini begitu salur dari kas umum negara masuk ke rekening kas desa, bisa langsung salur kepada para penerima manfaat, bukan mengendap di dalam kas desa saja gitu. Betul. Uangnya ada, harus segera disampaikan dong ya, tapi mekanismenya jangan sampai dilewat-lewat begitu ya. Terus ada yang ingin ditanggapi Pak Rus? Silakan. Baik, pertanyaan Bu Indra itu merupakan bukti bahwa masyarakat peduli, ikut mengawasi begitu kan, dan ikut inginnya ada kemajuan di desanya dengan adanya dana desa. Dan tadi sampaikan program-program ini sangat penting, ini perhatian dari Presiden Pak Jokowi, kemudian secara berjenjang sampai hadirnya Pak Kapolresta sekarang di tengah kesibukannya, bahwa memang dana desa ini merupakan perhatian dari forum komunikasi pimpinan daerah begitu. Kemudian kita berharap para penyelenggara pemerintah, Pak Kuwu beserta BPD ini aspiratif ya. Aspiratif berkaitan dengan keinginan ataupun perhatian dari masyarakat ini untuk dapat diartikulasikan di dalam perencanaan dan pelaksanaan penyaluran dana desa. Kemudian betul tadi yang disampaikan Ibu Lili, Ibu Kepala KPPN, begitu dana desa ini berada di kas desa, kami dalam kesempatan pertama mengeluarkan surat bupati begitu kepada para camat untuk mengawal pelaksanaan program-program dana desa tersebut supaya tidak lama dan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Karena ini saking kecintaan kita kepada para Kuwu dan pemerintah desa supaya betul-betul amanah di dalam pelaksanaan. Demikian Pak Tuhan. Saya pikir kalau kita tidak cinta sama Pak Kuwu, Pak Kepala Desa, diskusi ini nggak usah ada ya Pak ya. Saking cintanya maka kita bikin diskusi ini. Saking cintanya ini. Ada satu lagi yang menarik. Saya pikir kalau Pak Kapolres merasa diskusi ini nggak penting, harusnya mewakilkan ini. Tapi karena diskusi ini penting, Pak Kapolres datang, padahal sibuk sekali hari ini. Terima kasih. Tapi sayang sekali nih, waktunya sudah habis. Sudah habis ya ini ya? Sudah habis? Wah. Sayang sekali ini. Kita harus segera mengakhiri, tapi saya ingin berikan kesempatan satu persatu, mungkin 1 menit Pak, Ibu, closing statement, apa yang ingin disampaikan, kameranya yang tengah, boleh, silahkan Pak Rus dulu, silahkan. Kepada para Kuwu, BPD, dan seluruh masyarakat desa, kami menyampaikan salam dari Pak Bupati yang sedianya hadir dalam kesempatan ini beserta Ibu Bupati.
kami mendapatkan amanah bahwa pelaksanaan dana desa ini khususnya di Kabupaten Cirebon harus betul-betul bermanfaat, harus betul-betul amanah. Ada namanya sukses tanpa ekses begitu. Ya. Sukses di dalam hal optimalisasi pencairannya, tidak ada sisa ataupun siltap di tahun berikutnya dari penggunaan dana desa, baik itu di kas negara, kas daerah maupun di kas desa. Kemudian juga sesuai dengan perencanaan, sehingga nanti pada saat akhir dari pelaporan ini tidak ada satupun harapan kita desa yang terkena sanksi baik administrasi apalagi pidana begitu. Jadi semangat, kemudian mohon kepada para pendamping untuk terus mengawal dana desa, kemudian juga terima kasih dan mohon terus bantuan para camat dan jajarannya di Kabupaten Cirebon untuk mengawal dana desa. Baik. Demikian. Pak Arus, terima kasih. Pak Kapolres, mangga Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Hari ini kita berdiskusi terkait dengan dana desa. Dana desa sudah digelontorkan pada medio 2014-2015 yang lalu. Sehingga kemudian dalam prosesnya di saat itu adalah menjadi sebuah program baru, pasti ada proses yang namanya trial dan error. Namun kemudian kita lihat kemanfaatannya sungguh luar biasa. Hari ini kita melihat di ujung-ujung gunung ada yang namanya desa wisata. Ya. Ditambah-tambah aja namanya desa wisata juga. Artinya kemudian masyarakat melakukan pengembangan diri di desanya masing-masing melalui wadah BUMDes maupun juga potensi-potensi yang ada. Itulah yang sejatinya menggerakkan ekonomi sehingga kemudian ekonomi bergerak dengan baik di masyarakat. Kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan, secara makro, lebih banyak manfaat positifnya dibanding negatifnya. Kalau kemudian ada penyalahgunaan dan yang lain, itu hanyalah oknum. Namun dalam kesempatan ini saya ingin katakan tetap semangat untuk berkarya, memberikan yang terbaik dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi masyarakat desa. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih. Ibu Lili, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Subhan. Saya ucapan pertama kali terima kasih nih kepada Pak Kapolresta Cirebon yang telah berkenan hadir dan juga Pak Kepadis DPMD Kabupaten Cirebon dan juga tentunya hadirin semuanya yang berbahagia di sini termasuk juga teman-teman yang melihat di YouTube ya. Terima kasih kita bisa bersama-sama mengawal dana desa di sini dan kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 maka banyak regulasi yang harus kita relaksasi ya, regulasi kita relaksasi untuk melakukan suatu percepatan penggunaan dana desa ini. Nah, termasuk di dalamnya di situ ada BLT desa dan mohon dengan adanya BLT desa ini para kades bisa memberikan amanah yang baik kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah keluarga penerima manfaat untuk bisa segera mungkin mendapatkan manfaatnya tadi. Jadi begitu salur dari kas negara bisa langsung masuk ke kas daerah dan bisa langsung disalurkan kepada masyarakat. Dan demikian juga perlu kita ketahui bahwa di dalam APBD ataupun dana desa di tahun 2021 ini ada earmarking yang harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu 8%. Dari jumlah 8% dana desa itu harus diperuntukkan untuk penggunaan untuk dampak dari COVID-19. Setelah itu baru tahapan-tahapan desa bisa dilaksanakan termasuk juga BLT desa bisa sudah ditetapkan. Begitu. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya, selain juga untuk pemirsa dan juga pendengar RRI. Saya juga ingin menitipkan salam ini untuk stafnya Ibu Lili, untuk para pendamping Pak yang terus bekerja keras, untuk para Pak Babin ya di desa-desa yang terus mengawal program ini. Dan pendengar serta pemirsa, saya harus akhiri program ini. Nawacitanya Pak Presiden ini nggak akan jadi apa-apa kalau dana yang sebesar ini tidak dikelola dengan baik dan tidak diawasi dengan baik. Saya M. Subhan undur diri, selamat pagi. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.